Nah, salah satu mengujinya adalah dengan uji HEP. Uji HEP itu uji timang-timang. Nah, kalau berat jenisnya besar, maka dia akan terasa ampek gitu ya. Oh iya Pak, beberapa waktu lalu sempat heboh kan ya Pak berita tentang pemalsuan emas. Ya, oke, emas palsu di Cina. Iya. Ya. Kira-kira ada nggak Pak tips dari Bapak cara bedain emas asli atau emas palsu gitu Pak bagi orang awam yang masih istilahnya tuh masih suka bingung gitu kan ya Pak, ini asli nggak ya gitu. Baik ya, jadi cara membedakan emas ini asli atau enggak, atau perhiasan ini terbuat dari emas atau tidak, itu kembali kepada tadi sifat unik emas ya. Misalkan emas itu non magnetik. Nah, maka ketika kita mau menguji sebuah perhiasan ini emas atau bukan, cukup ditempelkan saja dengan magnet. Kalau dia nempel, kuat, nah berarti dia banyak campurannya atau emasnya malah nggak ada. Karena kalau emas sendiri, emas murni ditempelin nggak magnetik. Satu, jadi yang pertama dari sifat fisiknya yang non-magnetik. Kemudian dari sifat fisik yang kedua, non-odors. Emas itu tidak berbau. Caranya mudah. Ketika Bapak Ibu terima perhiasan yang dikatakan orang emas, pegang, kemudian digosok-gosok, nah, kemudian cium. Nah, kalau ada tercium bau amis, bau pahang, itu pasti itu bukan emas. Karena emas non-odor. Digosok kayak apapun juga tetap nggak ada aromanya. Nah, seperti itu. Jadi non-magnetik, non-odor itu bisa salah satunya. Kemudian ujian yang lebih teliti adalah uji berat jenis. Emas itu memiliki berat jenis yang lebih berat daripada logam yang lain. Yang saya maksud adalah tembaga. Tembaga itu berat jenisnya 8,8. Emas itu 19,3, berarti kan jauh. Kemudian perak sendiri berat jenisnya 10,5. Nah, maka ada yang dekat dengan emas, yaitu berat jenisnya platina 21. Nah, salah satu mengujinya adalah dengan uji HEP. Uji HEP itu uji timang-timang. Nah, kalau berat jenisnya besar, maka dia akan terasa ampek gitu ya. Nah, ampek itu lebih berat. Nah, makanya salah satunya ujinya seperti itu. Nah, jadi kalau di timang-timang ini ada ampek apa terasa lebih berat, itu mah. Tapi kalau misalkan kok enteng aja, berarti dia perak atau tembaga. Karena perak hampir separohnya, tembaga dikurang dari separuh dari badan berat emas. Dengan ukuran besar yang sama, emas akan terasa lebih berat dibandingkan logam perak atau tembaga. Nah, itu jadi uji HEP, uji dicium baunya, uji magnetik, kemudian yang tentunya dengan uji kimia. Yang biasa dilakukan oleh para penaksir pegadaian adalah uji kimia. Kenapa? Karena salah satu sifat emas itu, emas tidak larut di dalam larutan asam. Kecuali dia larutnya di dalam larutan asam hidroklorik asid namanya. Nah, jadi kalau logam lain di dalam larutan asam dia akan larut. Digosok, ditetesi, hilang. Tapi kalau emas enggak. Emas baru habis kalau ditetesi dengan cairan hidroklorik asid. Yang hidroklorid asid itu campuran antara HCl dan HNO3. Itu ada komposisinya tersendiri. Itu biasa digunakan oleh para penaksir pegadaian untuk mengetahui suatu perhiasan ini emas atau bukan dan kadarnya berapa. Baik, itu. Berarti banyak ya Pak tips yang banyak bisa kita caranya, lakukan untuk membedakan emas asli dan emas palsu. Kalau yang teknologi tinggi ada dengan laser, ada dengan cupellation dan lain sebagainya.